Dengan bismillah bermula kata, izinkan saya tegak di siko. Mohon maaf kepada dan tua, izinkan saya hendak bicara. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil dakwah, wala dakwata illa bil muqaddimah, wa khairu muqaddimah yakni bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wa hamdan yu'afini amahu yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimu sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan berlapis-lapis langit tanpa tiang, berlapis-lapis bumi tanpa gantungan. Langit membiru beratapkan raksasa, bumi terhampas luas seluas mata memandang subhanallah. Andai saja uang berlipat-lipat, mobil sedan berbaris rapat, gedung bertingkat-tingkat, ditambah satu nenek tanpa jerawat. Andaikan saja hadirin gigi mulai gugur, kulit mulai kendur, makanannya hanya bubur, dan sebentar lagi akan masuk yang namanya lian kubur karena enggan bersyukur. Na'udzubillah. Salawat dan salam tak luput pula kita hanturkan kepada pendobrak pintu kejahiliaan, pemuda yang jujur, kekasihnya Allah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah. Siapakah beliau wahai hadirin? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan risalah ilahi yang saya beri judul pentingnya gaya hidup halal. Sahabatku calon penghuni surga, kita semua pernah mendengar istilah halal dalam konteks makanan dan minuman, tapi kenyataannya konteks ini memiliki banyak makna. Istilah halal juga mencakup aspek ekonomi, mulai dari sumber pendapatan, transaksi, dan cara kita mengelola keuangan. Gaya kehidupan halal dalam ekonomi bukanlah sebagai pilihan, tetapi kebutuhan yang memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan negara dalam Islam. Sahabatku calon penghuni surga, harta yang kita dapatkan harus dari sumber yang baik dan halal. Gaya hidup halal memastikan bahwa setiap rupiah yang kita hasilkan harus dari uang yang baik dan bersih tanpa unsur riba, penipuan, transaksi yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik bagimu di dalam bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya bukan hanya halal yang menjadi standar, tetapi juga thayyib, artinya baik. Artinya setiap usaha yang kita jalankan bukan hanya sah menurut agama, tetapi tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sahabatku calon penghuni surga, penerapan gaya hidup halal bukan hanya berdampak bagi diri sendiri, namun juga masyarakat,
Jika usaha diterapkan dengan prinsip halal, maka kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat, masyarakat akan semakin mudah dalam bertransaksi dan mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas. Jika pelaku usaha berpegang teguh dengan prinsip halal, maka terciptalah lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan keadilan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tajirus sadukul abin ma'an nabiyyin was-sadiqin wasyuhada, yang artinya seorang pedagang yang jujur akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Dari hadis ini kita belajar bahwasannya kejujuran tidak hanya mendatangkan keuntungan di dunia saja, tetapi juga di akhirat, yaitu bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Setelah kita mengetahui prinsip ekonomi syariah, marilah kita lebih bersemangat untuk menjalankan nilai-nilai yang terdapat di dalam ekonomi syariah, menghalalkan yang hak dan mengharamkan perkara yang batil, agar hidup kita berjalan dengan sempurna. Marilah kita berekonomi syariah halalan thayyiban. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.